Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Harga Selamat malam Bu Devi. Malam Bu Masni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Masni. Bu Masni bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat juga Ibu Devi. Apalagi lihat Bu Devi lagi makin sehat lagi nih. Iya tuh, benih Bu Devi. Ada apa nih? Datang. Iya, kangen nih sama Bu Masni. Oke deh Bu, kalau kangen kapanpun siap saya menerima Ibu Devi. Ah, Iya. ya berarti Oke boleh lah Ibu, Bu ini ya kenapa nih? cerita-cerita lah ya Bu ya. Iya, siap. Apa sih yang enggak untuk Bu Devi? Bu Masni bisa. Monggo Ibu, monggo. Iya nih Bu Masni, kita kan lagi di tahun ajaran baru ya Bu Masni ya. Iya, benar. Nah, seru banget nih Bu Masni nih awal tahun ajaran baru ya tantangannya ya Bu Masni. Aduh, luar biasa ya. Seru dong Bu, ketemu sama anak-anak yang baru ya. Iya betul Bu Masni. Saya sekarang megang TKA nih Iya, Bu Ibu. Masni. Hmm. Biasa ya Bu ya, kalau TKA kan anak-anaknya masih kecil nih Bu, umurnya 4 tahun Bu. Oh iya, pasti lucu-lucu ya Bu ya. Ya Bu, Alhamdulillah lucu-lucu menggemaskan Bu Masni. Senang dong Bu bertemu dengan anak-anak yang imut-imut, ada yang mungkin ada yang nangis, ada yang harus ada ibunya. Sepertinya seperti itu ya Bu ya keadaannya ya. Iya Bu Masni benar sekali. Ini kan beragam ya Bu Masni ya. Mm-mm. Ada yang baru pertama kali sekolah ya Iya. kan. Ada yang baru udah pernah Heeh. sekolah tapi libur lama kan dari playgroup tuh ke TKA gitu kan. Jadi Mm-mm. penyesuaian lagi gitu. Terus anak-anaknya tuh ada yang aktif, ada yang masih malu-malu. Heeh. Jadi kondisi kelas Oh, banget nih Bu Masni di kelas nih. gitu ya Bu ya. Hmm. Iya nih Bu, seru sih. Ah, Tapi ya lumayan ya Bu, agak pusing juga ya Bu. pusing tapi asik ya Bu ya. Asik. Itulah tantangan kita ya sebagai guru ya Bu ya. Iya, benar Tapi Mas. ya tetap kita hadapi ya Bu ya. Iya, benar sih. Hmm, hmm. Eh, jadi apa nih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini Ibu? Apa yang Ibu harapkan dari saya nih? Silakan Ibu. Ibu. Kalau di kelas karena baru ya Bu ya, anak-anaknya kan juga baru, Iya. sekitar seminggu masuknya. Terus kita tuh lagi masa Mm-mm. pengenalan lingkungan sekolah Bu, MPLS ya di semua sekolah ya Bu ya, kayak gitu. Iya, iya, Nah, iya, betul. masih baru jadi ya mengenalkan aja sih Bu supaya anak-anak nih tahu oh ini nih sekolahnya, ini nih kelasnya gitu ya. Terus ini teman-temannya nih ibu gurunya, terus begini nih cara mainnya, terus permainan-permainan di kelas tuh ada apa aja, cara mainnya gimana, aturan mainnya gimana. Kayak gitu sih Bu di awal-awal saya. Oh, seperti itu ya Bu. Intinya pengelolaan kelas ya Bu ya, Iya, biar mungkin anak-anak biar merasa nyaman, tidak terasa waktu habis. Malah mungkin anak-anak TK itu mungkin karena sudah asik bermain, ya mungkin nggak mau pulang ke rumah ya Bu ya. iya,
Bener. Iya, mungkin seperti itu ya. Coba nih menurut Ibu, eh, dari skala antara dari skala 1 sampai 10 nih, Ibu posisinya di skala berapa nih menurut Ibu nih saat ini? Saat ini mungkin sekitar 7 kali ya Bu, atau 6. Oh, tapi memang kalau skala 6 apa 7, sebenarnya kalau kita sebagai pendidik sepertinya masih rendah ya Bu ya. Berarti memang harus kita tingkatkan kan gitu ya Bu ya. Jadi target Bu Devi untuk skala itu berapa Ibu? Target saya maunya sih 9 ya Bu ya. Kalau bisa mah 10. Ya, betul sekali Ibu. Ya namanya kita pasti nyari yang sempurna ya Bu ya. Iya, 10 gitu ya. Iya sih. Ya namanya kita sebagai guru ya kita harus merasa sempurna, bisa menguasai semuanya seperti itu ya Bu ya. ya. Oke Ibu. Eh, Langkah apa yang sudah Ibu Devi lakukan untuk meraih skala itu Ibu? Kalau langkah, ya itu ya Bu ya. Kan saya pengennya anak-anak itu nyaman juga ya Bu di kelas gitu ya. Nggak nyari-nyari momennya, Mm-mm. Iya betul. nggak perlu takut ke kelas gitu kan. Ya, mungkin langkah awalnya saya pendekatan dulu kali ya Bu ke anak-anak gitu. Jadi coba deketin dulu secara personal, pelan-pelan. Kenalin kalau yang ada di sekolah Mm-mm. itu semuanya baik, semuanya mau berteman, mau main gitu Bu. Terus Mm-mm. untuk pendekatan itu juga saya coba rancang ya Bu ya. Saya coba rancang pakai Iya betul. perencanaan Bu di sekolah gitu. Kira-kira hari ini saya mau ngapain ya sama anak-anak ya. Gitu mau main apa ya, gimana caranya ya ngedeketin anak-anaknya ya. Pakai permainan apa ya. Itu sih Bu. Terus saya juga diskusi juga sih Hmm. teman satu kelas ya Bu ya, karena kan jadi partner mengajar saya gitu ya. Jadi biar kita bisa sama nih Betul. Bu, tujuan dan langkahnya. Gitu sih Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Seandainya nih Bu Devi ada di posisi sebagai siswa nih, bagaimana menurut Bu Devi pembelajaran yang menyenangkan? Seandainya nih Ibu Devi sebagai siswa nih. Kalau sebagai siswa yang menyenangkan ya yang eh, mainnya tuh seru ya Bu ya. Tiba-tiba nggak terasa nih udah waktunya pulang. Aduh, berat banget mau pulang ya Bu ya. Gitu. Atau tiba-tiba aduh lagi asik-asiknya main, udah seru, udah enak sama teman, sama ibu guru, tiba-tiba waktunya habis, nggak terasa. Atau juga mungkin yang sesuai ya Bu, permainannya sama yang saya suka, atau permainannya tuh yang menarik, yang setiap harinya tuh nggak terasa ya, mainnya ternyata sambil belajar, kayak gitu sih Bu. Gitu ya Bu ya. Intinya pembelajaran menarik yaitu dengan belajar sambil bermain gitu ya Bu ya. Iya, betul, belajar sambil bermain. Oke Ibu. Kira-kira pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa yang maksudnya yang mau Ibu buat? Pembelajaran yang menyenangkan seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan tuh yang bikin anak tuh kalau ke sekolah tuh happy, bahagia. Maksudnya Hmm, hmm, hmm. besok main apa ya sama Bu Guru ya, besok main apa ya sama Bu Devi ya. Jadi anak-anak tuh udah penasaran dari hari sebelumnya tuh kalau bisa Bu. Jadi anak-anak tuh ke sekolah, bangun tidur juga nggak nangis, langsung semangat ya hari ini aku mau sekolah, hari ini aku mau main. Terus juga pembelajaran yang menyenangkan itu yang kita main nih, tapi nggak terasa ternyata di main itu kita juga belajar. Itu sih Bu. Oh gitu ya Bu ya. Karena memang namanya anak saya, jadi mereka memang sebenarnya fokus untuk bermain sepertinya ya Bu ya. Ya, betul, Bu. Kalau di TK itu Eh, main, main, main gitu ya, Bu. Jadi belajar itu disisipinnya mm-mm.
main. Mm-mm. Mungkin mereka cepat menangkap pembelajaran, Bu, ya seperti itu ya, Bu ya. Kalau di apa eh, permainan itu akhirnya dibarengi dengan apa tuh masukan sedikit, misalnya nih berhitung, ada permainan, bentuknya seperti apa, seperti itu ya, Bu ya. Ya, Gitu ya, Bu ya. Berarti Bu Devi harus selain permainan ada nggak yang lain pembelajaran yang lain Ibu lakukan Ibu? kalau pembelajaran yang lain paling pembelajaran dari sisi sosial emosional ya Bu ya, gitu. Jadi kan anak-anak ini kan Gitu ya Bu ya. sangat dilatih ya Bu, sosial emosionalnya dari dini ya Bu. Maksudnya di TK Mm-mm. itu kan mereka disekolahkan supaya bisa juga ya Bu bersosialisasi, mengontrol emosinya juga gitu ya, bisa merasakan apa yang dia rasakan, bisa mengungkapkan gitu ya. Makanya kadang eh, ya apa kita juga mengajarkan anak untuk akhirnya mengenali emosinya mereka gitu. Terus juga kita ajak anak untuk berlatih sabar, berlatih mandiri gitu ya. Berlatih untuk akhirnya tahu mengenal aturan, makanya kita punya kesepakatan kelas. Gitu sih, bukan kalau anak-anak TK kan suka kalau kalau baris tuh kadang suka mau dulu-duluan ya Bu di depan gitu. Nah, itu kita ajarin tuh Bu untuk Iya 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 betul. sabar, mau antri. Kayak gitu, jadi ada aturannya, nggak selamanya harus di depan terus gitu ya Bu, gantian. Tergantung bagaimana nanti dia kedatangannya atau posisinya saat baris, kayak gitu. Gitu ya. Eh, apa yang udah Bu Devi siapkan untuk pembelajaran supaya pembelajaran itu menyenangkan Ibu? Yang sudah saya siapkan, rancangan permainan sih Bu, gitu. Jadi kan eh, ada banyak ya Bu tugas perkembangannya anak-anak TK, gitu. Nah kan tugas perkembangan itu kan harus capai ya Bu, kalau di anak-anak tuh dengan bermain gitu ya. Nah, bermainnya ini bermain yang terarah sih, Bu, gitu. Misalnya, saya siapkan di tujuan perkembangannya itu, misalnya anak itu mulai mengenal di literasinya, mulai mengenal angka 1 sampai 5 nih, Bu. Ya udah, berarti saya harus menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak yang kira-kira menyenangkan untuk anak, tapi anak juga jadi tahu nih, Bu. Jadi dapat nih, Bu, maksudnya nih. Dia jadi bisa mengenal angka 1 sampai 5, nggak seperti dipaksa belajar, tapi sambil bermain. Misalnya kita mainnya pengenalan angkanya tuh 1 sampai 5-nya pakai pasir, atau pakai Play-Doh, pakai beras, dan lain-lain gitu. Bu, pakai alat-alat bermain sederhana, tapi menyenangkan buat anak-anak dan mudah diakses. Kayak gitu sih, Bu, yang Hmm. saya coba siapkan. Oh, oh gitu ya Bu ya. Sebenarnya luar biasa nih Bu Devi ini ya. Udah rencana itu sudah ada gitu ya. Eh kan tadi udah membuat Ibu sudah membuat yang harus dipersiapkan kan gitu ya Bu Devi ya. Iya, Strategi apa yang Ibu Devi lakukan untuk rencana pembelajaran tersebut Ibu? kalau strateginya itu tadi ya, Bu. Kan di cocokkan dulu nih ya Bu ya, sesuai apa enggak nih pembelajarannya. Terus minta masukan nih Bu. Kira-kira Ya. untuk pelaksanaan ini di pekan sensori sudah mulai bisa diterapkan atau belum nih? Minta masukan sama kurikulum juga ya Bu ya, sama kepala sekolah juga gitu ya. Terus sama guru saya yang satu level juga ya Bu di guru TKA gitu. Kira-kira eh, langkah-langkahnya kita mau mulai dari mana ya? Misalnya di hari apa kita mau permainannya apa? Terus dikatakan berhasil eh, ke anak-anak tuh kalau seperti apa sih? Termasuk kita buat rancangan penilaiannya juga nih ya Bu ke anak-anak kayak gitu. Itu sih Bu. Seperti itu ya Bu ya.
kira-kira kapan Ibu akan mempraktekkan rencana kegiatan tersebut, Ibu? Rencananya sih di pekan sensori ya Bu, karena kan itu eh, Hmm, hmm. masa-masa kritisnya anak-anak ya Bu, masa-masa awal anak-anak itu butuh dibentuk dulu ya Bu, dikuatkan ya Bu sensorinya kan kalau di TK harus dikuatkan dulu sensorinya ya Bu. Gitu. Jadi rencana nanti Iya, iya, betul. di pekan depan sih Bu, di pekan sensori. Tuh. Oh, gitu ya, Bu ya. Berarti mungkin dalam waktu dekat ini sepertinya ya, Bu ya? Iya, betul Bu. Ya, karena memang kalau kita mempersiapkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, ya memang harus ya secepatnya dilakukan kan gitu ya, Bu ya? Iya betul. Segera gitu Iya, ya Bu. iya betul sekali, Ibu. eh, Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan Ibu nih dalam mengelola kelas tadi itu? Mengukurnya mungkin kalau yang terdekat ini Ya, minimal betul. anak-anak itu eh, nyaman ya Bu di sekolah, mau gitu ya masuk ke sekolah tanpa ada orang tuanya lagi gitu. Jadi orang tua hanya mengantar saja sampai di depan gerbang. Setelah itu anak happy masuk sendiri ke kelas, ke sekolah dan ke kelas nih Bu, bergabung sama ibu guru dan teman-teman. Lalu juga anak-anak itu mau eh, berinteraksi ya Bu di kelas gitu, nyaman ikut bermain di kelas. Itu sih Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Berarti Ibu misalnya merasa kegiatan atau rencana Ibu itu berhasil kalau anak-anak itu merasa nyaman di kelas, malah istilahnya bisa dibilang betah ya, Bu ya, Iya, Bu. menikmati permainan, menikmati pembelajaran. Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, Ibu. Eh, eh, Bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan aksi seperti ini, Ibu? Komitmen saya berusaha untuk konsisten ya Bu ya, karena kan yang paling berat itu bukan pada bukan pada perencanaan atau pelaksanaan ya Bu, tapi pada apa konsistensinya ya Bu. Sudah konsisten gak nih Bu saya gitu ya dari awal udah direncanain tapi gak dilaksanain kan repot ya Bu, atau udah direncanain dilaksanain tapi nggak berkelanjutan gitu ya cuma sekali doang gitu ya. Jadi saya berusaha untuk komitmen kali ya Bu untuk konsisten gitu ya melaksanakan ini gitu. Oh, iya, oh, berarti seperti itu ya, Bu ya. Intinya ya harus konsisten. Kalau bisa ya terus gitu ya, Bu ya. Dengan apa itu berkomitmen juga ya, Bu ya. Kan memang ya kita harus ya komitmen dalam kita bagaimana supaya anak-anak ini eh, nyaman dan juga menyenangkan ya, Bu ya. Ya, Oke, Ibu Devi. Eh, Siapa saja yang menyiapkan eh, ini semua, Ibu? Apakah ada yang terlibat dalam hal ini, Ibu, selain Ibu? selain saya tentu ini butuh kerja sama semua warga sekolah ya Bu ya gitu. Tapi mungkin yang paling utama yang akan dilibatkan adalah eh, guru-guru yang satu level ya Bu di TK ya, level TKA, karena kan itu pembelajarannya itu sentra ya Bu, berpindah kelas gitu. Jadi saya inginnya sih harapannya bisa bekerja sama nih sama guru-guru sentra supaya eh, semua anak tuh ikut merasakan juga dan anak-anak yang ada di kelas saya juga merasakan sentuhan yang sama nih Bu dari guru-guru sentra yang lain gitu. Jadi kalau kita bergeraknya bersama untuk tujuan yang sama kan jadinya lebih mudah ya Bu ditempuhnya gitu. Iya, betul sekali, Ibu. Karena memang eh, kalau untuk mencapai sesuatu, apalagi ini untuk sekolah, ya kalau kita sendiri sepertinya tidak bisa ya, Bu ya. Iya, Kita harus kolaborasi dengan guru-guru gitu ya, dan bukan cuma guru-guru, ya orang tua juga ya Bu ya, harus berperan aktif gitu. Sama-sama melihat
perkembangan anak ini, kan gitu ya Bu ya. Oke Ibu, mudah-mudahan dengan hasil diskusi ini Ibu bisa udah tahu nih bagaimana eh, tindakan yang harus Ibu lakukan di dalam kelas supaya bisa lebih menyenangkan kan gitu ya Ibu ya. Wah, hebat sekali nih Bu Devi. Saya akan menunggu waktunya Ibu lain kali. Sepertinya yang Ibu bilang ini kan sudah kita bicarakan nih. Ya, Iya. mudah-mudahan 2 minggu kemudian atau minggu depan saya mau melihat hasilnya. Kita berbincang-bincang lagi Ibu. Kan gitu ya Bu Devi ya. Bu. Mohon doanya ya Bu ya. Oke Bu Devi, terima kasih sudah mau curhat nih ke saya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu kita untuk lebih eh, kita ini harus guru yang bersemangat, harus guru yang bertanggung jawab terhadap anak, kan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Saya juga ya Bu tunggu. Masni eh, atas kesempatannya oke nih. Ibu, iya, saya tunggu minggu depan ya Bu ya, bagaimana hasilnya ya. Oke, siap nih Mas. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam Bu Devi. Sama-sama, terima kasih juga Bu Masni. Selamat malam.